Shalom sahabat pesan kebenaran, semoga Anda dalam keadaan sehat, dalam pertolongan Tuhan kita Yesus. Tentunya bukan cuma Anda saja ya, bersama dengan keluarga Anda, ya, bersama dengan suami, istri, anak-anak Anda, kerabat Anda. Luar biasa ya hari ini, puji Tuhan ya. Tuhan memberikan kita spirit semangat baru untuk terus dapat berkarya. Saya akan menyampaikan sesuatu kepada Anda dan kita coba akan berdiskusi bersama-sama beberapa isu-isu yang menurut saya penting untuk kita diskusikan bersama. Nah, firman Tuhan pada hari ini yang akan saya sampaikan buat Anda dan kita share bersama-sama adalah terkait hubungan antara Yesus dan Raja Daud. Nah, Anda yang percaya kepada Yesus, Anda yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda yang mengimani Injil, keselamatan itu sendiri, tentunya Anda paham betul apa yang saya maksudkan. Bagaimana hubungan antara Daud dan Yesus? Kalau kita baca di dalam silsilah Yesus Kristus yang tentunya alamat surat itu yang ditulis oleh Matius, tentunya alamat surat itu ditujukan kepada umat-umat Israel yang menjadi Kristen sehingga iman mereka tetap kuat ya, tidak goyah. Bahkan juga mungkin Injil ini juga dialamat kepada orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus ketika itu. Matius mau menegaskan lagi kepada orang-orang Israel. Ingat, Matius adalah sosok orang Yudaisme yang memang luar biasa. Ya, dia adalah pemungut cukai ya, yang mempunyai mindset pemikiran yang luar biasa. Ketika itu dia mungkin masih bekerja sebagai pemungut pajak bagi orang-orang Romawi ya, bagi penguasa Romawi. Lalu ketika dia mencatat ini ya, tentang silsilah Yesus, dikatakan inilah silsilah Yesus, Yesus anak Daud ya, dan seterusnya sampai dengan Yesus. Dan mindset ini sebenarnya pemikiran, tanggapan, kemudian penyataan ini disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen agar mereka terus kuat imannya. Lalu apa penyataan Yesus ketika orang mempercakapkan tentang dia? Oh, ini Yesus anak Daud ya, ini Yesus dari keturunan Daud. Ya benar, memang harus dinyatakan itu di dalam firman Tuhan, di dalam Injil, agar saya dan saudara juga di abad ke-20 ya, di abad ke-21 ini percaya bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Ya. Nah, bagaimana penyataan Yesus ketika dia menyampaikan hal-hal terkait dengan kerajaan Allah kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, dan juga para muridnya. Kita baca beberapa catatan di Injil Lukas. Ya, teman-temanku, saya akan bacakan bagaimana hubungan antara Yesus dan Daud dan statement Tuhan Yesus kepada para muridnya dan juga kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-20 ayat 41 sampai dengan 44. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Anda harus memahami perkataan Yesus ini. Ya. Artinya bahwa pernyataan ini yang Yesus sampaikan kepada mereka, ini maknanya sangat dalam. Kita lanjutkan ya. Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur. Perhatikan,
Tuhan Yesus mengutip kitab Mazmur, kitabnya orang-orang Yahudi. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, ketika banyak orang waktu itu, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada waktu itu, mengetahui bahwa dia adalah keturunan Daud secara jasmania. Artinya bahwa tidak ada masalah dengan silsilah ini, bahwa orang-orang Israel, ya ini harus dipahami, lagi menantikan sosok Sang Juru Selamat. Mereka lagi menantikan sosok Sang Juru Selamat. Orang Israel lagi menantikan siapa raja baru mereka. Ini harus dipahami. Raja baru yang nantinya akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Nah, di dalam hal ini memang Yesus mau menggiring, ya. Yesus mau menggiring cara pandang, mindset orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mau menggiring bahwa siapa sesungguhnya dia. Yesus tidak mau memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Mesias. Tidak. Tetapi dia mau menyampaikan sosok Sang Mesias sesungguhnya adalah Raja segala raja. Lalu dia katakan bahwa di dalam Injil Lukas, bukankah Daud berkata, ya, Allah menempatkan Tuanku duduk di sebelah kanan. Nah, ini luar biasa. Nah, dalam Injil Lukas pasal yang ke-20 ayat 41 dan 44, saya ulangi lagi. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, ya, yang dikutip dalam kitab Mazmur pasal 110 ayat yang pertama. Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Daud sendiri mengatakan kepada Sang Mesias adalah Tuanku. Daud adalah raja besar, ya, raja pada waktu itu yang sangat-sangat disegani, yang bisa mempersatukan kedua belas suku bangsa Israel, mengatakan kepada Sang Mesias, dia adalah Tuanku. Dan akhirnya saudara-saudaraku, kita akan memastikan mengetahui bahwa Yesuslah adalah Sang Mesias dari pernyataan itu. Memang secara daging, secara harfiah, secara keturunan silsilah, Yesus adalah keturunan Daud. Jelas. Tetapi ingat, Yesus adalah Sang Mesias. Sekali lagi, hubungan antara Daud dan Yesus, bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Tuan daripada Daud. Sehingga Daud berkata, dia adalah Tuanku. Dia ditempatkan Bapa sebagai Raja segala raja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.